Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Vicky Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 tumbuhan berkhasiat atasi hiperglikemia. Hiperglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah tinggi atau melebihi batas normal. Biasanya, gula darah orang dewasa normal adalah antara 90 dan 100 mg per desiliter. Sedangkan hiperglikemia didefinisikan sebagai orang yang kadar gula darahnya melebihi 180 hingga 200 mg per desiliter. Hiperglikemia disebabkan oleh kelebihan konsumsi glukosa, yang menyebabkan tubuh memproduksi gula berlebih dalam darah, mengganggu proses pengubahan glukosa menjadi energi. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti stroke, penumpukan lemak di hati, kerusakan ginjal, masalah penglihatan, infeksi bakteri atau jamur pada kulit. Oleh karena itu, kita perlu menjaga suplai glukosa dan menjaga agar gula darah tetap stabil. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi berbagai tanaman yang telah terbukti membantu menurunkan kadar gula darah. Herbal apa yang dapat membantu mengatasi hiperglikemia? Berikut herbal yang bisa digunakan untuk mengobati hiperglikemia. 1. Daun yakon. Di Indonesia, daun yakon sering disebut sebagai daun insulin karena khasiatnya yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Daun yakon mengandung berbagai senyawa hipoglikemik seperti senyawa endidrin, ufedalin, dan sonchifolin. Ketiga senyawa ini meningkatkan produktivitas dan sensitivitas insulin, memungkinkan tubuh menggunakan glukosa secara lebih efisien. Daun yakon dapat dimakan dengan cara direbus dan air rebusannya diminum. 2. Daun salam. Kita semua tahu daun salam karena daun salam sering digunakan sebagai bahan masakan di Indonesia. Namun ternyata daun salam juga mempunyai fungsi untuk mengobati hiperglikemia karena mengandung senyawa flavonoid. Senyawa tersebut dapat menurunkan kadar gula darah. Selain itu, daun salam juga mengandung senyawa glikosidik flavonoid yang dapat menangkap radikal hidroksil sehingga mencegah efek diabetogenik pada tubuh. Untuk mengkonsumsi lembar daun salam, cukup dengan merebusnya dan mengkonsumsinya secara rutin. 3. Daun sambiloto. Daun sambiloto sering digunakan sebagai bahan dasar obat diabetes karena manfaatnya dalam mengatasi hiperglikemia. Daun sambiloto mengandung senyawa andrograpolide yang dapat menghambat kerja enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase. Kalau kedua enzim tersebut dihambat, maka jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah berkurang, sehingga tidak terjadi lonjakan kadar gula darah. Selain itu, senyawa andrograpolide dapat meningkatkan kerja insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Seperti halnya yakon dan daun sambiloto. Daun sambiloto dapat dikonsumsi dengan meminum air rebusannya. 4. Kayu manis. Kayu manis sering disebut sebagai pohon rempah karena kulit kayunya sering digunakan untuk bahan masakan. Kayu manis tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan, tapi juga sering digunakan untuk tujuan pengobatan. Kayu manis diketahui membantu penderita diabetes menurunkan kadar gula darah karena bahan utamanya senyawa cinamaldehida, yang meningkatkan sensitivitas insulin, yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. 5. Pare. Kayu manis diketahui dapat membantu penderita diabetes menurunkan kadar gula darah karena komponen utamanya senyawa cinamaldehida, yang meningkatkan sensitivitas insulin sehingga mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Pare adalah buah dengan rasa pahit. Di Indonesia, pare biasa dimasak sebagai sayuran. Meski rasanya luar biasa pahit, ternyata pare berkhasiat menurunkan kadar gula darah karena bisa memperlambat penyerapan gula di usus. Ini karena pare mengandung serat mikroskopik. Selain itu, pare juga mengandung antioksidan yang membantu mencegah radikal bebas. Namun, keefektifan pare untuk hiperglikemia perlu penelitian lebih lanjut. Berikut adalah 5 tanaman yang dapat membantu mengobati tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi. Sebaiknya sebelum dikonsumsi, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.